Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Nah oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang teori jahat kartun Upin Ipin. Yang mana kita tekankan ya, ini bukan teori yang kita bikin sendiri, kita karang sendiri, melainkan ini merupakan teori-teori yang kita dapatkan dari internet. Nah di sini ada beberapa teori-teori jahat kartun Upin Ipin yang kita temukan di internet, yang beberapa di antaranya itu pernah viral, kayak heboh banget waktu itu karena sempat menyedot perhatiannya warganet Malaysia juga. Dan ada satu lagi, ini sepertinya apa ya, bisa dibilangnya creepypasta ya. Iya. Soalnya di sini ditulisnya creepypasta, dan ini kita temukan di salah satu forum di internet. Dan yang satu ini ya nggak jauh-jauh beda ya sama teori-teori yang akan kita bahas di video kali ini. Menyeleweng juga dan jauh dari image-nya kartun Upin Ipin guys. Ini parah banget sih kalau begini sih. Iya. Dan kalau kita lihat-lihat ceritanya relate banget nggak sih sama kenyataan? Iya. Iya nggak sih? Bener. Oke, mungkin daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas ya teori-teori jahat apa sih yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ini dia. Yang pertama ini ada teori jahat Upin Ipin, konspirasi Kak Ros hamil. Sempat heboh guys beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah akhir 2020 ya. Nah jadi di sini ada seorang user TikTok atau pengguna TikTok dari Indonesia, yang mana dia ini mengunggah video tentang konspirasi Upin Ipin guys. Nah seperti yang kita tahu, kalau kartun Upin Ipin kan diceritakan dia adalah anak yatim piatu yang udah ditinggal kedua orang tuanya guys. Dan di video TikToknya itu si user ini menjelaskan kalau Upin Ipin ini sebenarnya bukan anak yatim piatu. Di video itu dia bilang kalau sebenarnya Upin Ipin merupakan anaknya Kak Ros dan juga Tok Dalang. Di video itu dia juga menuliskan deskripsi seperti ini: Upin Ipin bukanlah anak yatim, tapi dia anaknya Kak Ros. Nah setelah videonya itu di-up ke TikTok, langsung jadi viral setelah di-repost beberapa akun-akun terkenal guys. Langsung jadi perbincangannya warganet, nggak terkecuali warga Malaysia. Tapi bukannya warga Malaysia memberikan respon positif, tapi malah justru sebaliknya. Responnya malah mengecam ya. Mereka nggak setuju, mereka nggak terima kalau kartun Upin Ipin dibuat teori seperti ini yang sangat melenceng jauh dari cerita Upin Ipin aslinya. Kalau dipikir-pikir kan cerita seperti ini malah menjurus ke orang-orang dewasa nggak sih? Iya. Jadi kalau Upin Ipin kan tontonan untuk anak-anak. Tapi selain warganet Malaysia yang mengecam video konspirasi Upin Ipin itu, nggak sedikit juga warga Indonesia atau warganet Indonesia yang mengecam juga guys. Mereka nggak setuju kalau kartun Upin Ipin tuh digini-giniin. Nggak seharusnya gitu, tapi digitu-gituin. Ya, harusnya lucu, mendidik untuk anak-anak, tapi malah diotak-atik jadi jauh dari cerita aslinya gitu loh. Jadi ya nggak heran kalau warganet Malaysia itu pada marah. Orang Upin Ipin kan kartun buatannya Malaysia. Nah karena video konspirasi jahatnya itu viral di TikTok, kemudian si user TikTok ini membuat video klarifikasi dan dia meminta maaf yang sebesar-besarnya tentang video yang dia buat itu. Ya pelajaran aja ya guys, jangan bikin-bikin yang seperti ini. Kalau kartunnya seperti itu ya biarin aja seperti itu. Kan itu emang udah dibikin seperti itu. Jangan dibikin itu, bikin ini, bikin ono yang gak sepantasnya gitu. Jadi gimana menurut kalian tentang teori yang satu ini? Tulis aja di bawah ya. Lanjut lagi ke teori jahat yang kedua, ini kita bisa bilang hoax terbesar sepanjang masa. Karena ini sempat menghebohkan sekali beberapa tahun yang lalu, dan mungkin juga sebagian besar dari kalian udah pernah dengar kabar yang satu ini. Jadi dulu itu ada sebuah postingan Upin Ipin, gambar Upin Ipin ya. Kalau Upin Ipin kan kita tahu pakai kaos gundil gitu kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia kaos apa sih itu? Kotangan. Sorry. Aduh. Kaos apa? Kaos seporot. Kalau orang Jawa bilangnya kaos gundil. Kalau kalian tahu kaos gundil itu bahasa Indonesianya apa, tulis aja di bawah. Warnanya apa kalau Upin Ipin? Biru sama kuning. Upin dan Ipin pasti ada hurufnya U sama I. Nah di postingan ini tuh ada orang yang ngebuat itu jadi konspirasi yang nggak masuk akal dan terlalu mengada-ngada, terus merugikan juga dan meresahkan. Nah, di postingan itu dituliskan kalau lambang huruf U yang ada di kaosnya Upin itu artinya adalah USA atau Amerika Serikat. Dan juga lambang I di kaosnya Ipin itu berarti Israel kayak. Dan ini kan konon waktu itu dihubung-hubungkan kalau kartun Upin Ipin itu adalah penghancur agama atau apa gitu kan. Maksudnya kok ini the biggest hoax ya guys ya, sangat-sangat ngawur. Setelah postingan itu nge-up, rumah produksi Upin Ipin pun juga membantah tentang kabar yang satu ini. Usut dilansir dari malangpost.com, ternyata yang dimaksud si pembuat pesan bukanlah bahasa Amerika, melainkan bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik atau bahasa Aram merupakan bahasa Semitik yang pernah digunakan berbagai kekaisaran serta bahasa kegiatan upacara keagamaan. Dalam situs Translate Plus B yang menyediakan penerjemahan bahasa Aramaik, ternyata di situs tersebut nggak ditemukan arti Upin. Dan juga hal yang sama terjadi untuk kata Ipin atau Ipin. Jadi di sini P-nya 2 ya, IPPIN. Hasilnya nihil guys, zong. Nggak ditemukan arti apa-apa. Ya kan emang namanya Upin Ipin ya.
Orang anak kembar namanya Upin Ipin. Ya, masuk Wajar ya. wajar. Mungkin biar gampang diingat anak-anak Upin Ipin, apalagi kan kembar. Masa Upin Tommy? Kan nggak pas guys kalau gitu. Seperti yang kita tahu kalau Upin Ipin kan merupakan produksinya Les Kopek, yang mana rumah produksinya itu berkantor di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Usut dikutip dari situs resminya, Les Kopek didirikan oleh Haji Burhanuddin Radzi dan juga Hajah Ainun Arif sebagai Chief Content Director. Dan bahkan ditemukan fakta kalau Pak Radzi ini sebelumnya pernah berkuliah di ITB Bandung, dan itu membuktikan kalau itu ngawur, mengada-ngada doang. Sangat-sangat gak masuk akal kalau Upin Ipin itu dibilang buatannya Yahudi. Waktu itu juga pernah beredar gambar toh. Iya, banyak gambar. Salah satunya ayam itu loh, ayam rainbow yang dicocok logikan di dadanya itu digambar lambang benderanya Israel guys. Lambang Yahudi kan gitu toh. Jatuhnya terlalu memaksakan ya. Ini kayaknya emang niatnya menjatuhkan tapi not working, gagal, fail, zong. Tapi balik lagi aja, gimana menurut kalian tentang teori konspirasi jahat yang satu ini? Tulis aja di bawah. Ketoloan itu macam-macam guys. Yang pertama tadi itu, yang kedua begini. Ini yang ketiga kayak mana ini? Oke, next ke yang terakhir. Di sini ada sebuah cerita yang kita temukan dari sebuah forum di internet. Ini kayaknya creepypasta ya, atau cerita karangannya seseorang gitu, nggak ditulis di sini siapa, cuma ditulis apa ini, angka-angka doang ya. Agak nggak jelas guys. Kotak-kotak gitu ya. KWR DBL 006. Iya gak sih? Iya gak sih? Oh. Soalnya gak jelas. Ya, ini ada orang di sebuah forum internet ya, dia nulis cerita. Ini mungkin creepypasta ya, creepypasta. Iya, creepypastanya ada tulisannya creepypasta. Dan ini kalau kita lihat-lihat terlihat banget ya sama yang ada di kenyataan. Oke, mungkin langsung aja kita ceritakan ya. Di sini tuh judulnya adalah Demi Konten. Nah, jadi di sini ada seorang influencer yang terkenal yang dia ini suka ngebikin konten yang mengada-ngada guys. Nah, kenapa kok bisa gitu? Jadi dia itu suka ngebikin konten kartun Upin Ipin tapi dia horor-horor kan, yang nggak pantas untuk ditonton anak-anak. Dan kesannya dia ini bikin takut anak-anak guys. Dan si influencer atau content creator ini membuat video calling gitu, calling Upin Ipin atau telepon Upin Ipin, tapi di dalamnya diubah menjadi cerita yang horor yang nggak masuk akal dan sangat-sangat bikin orang tua resah. Tapi si content creator atau influencer ini nggak sendirian, dia ada temennya, ada temen di balik layar yang membantu dia untuk membuat konten yang semacam itu. Si temennya ini adalah dalang di balik fake chat atau fake call itu. Telepon atau chatnya itu dibuat-buat guys, nggak asli ya kali. Masa kartun 3D, kartun buatan manusia bisa ditelepon, kan nggak mungkin. Si influencer ini sangat menikmati membuat konten tersebut dengan dalih kata hiburan guys. Dia berlindung di balik kata hiburan. Masa kalau hiburan seperti ini nggak layak ditonton anak-anak dan merugikan orang lain. Contohnya orang tua anak-anak yang suka nonton Upin Ipin. Harusnya ceritanya nggak gitu malah. Iya, gitu. malah anaknya ini takut, malah yang masuk harusnya yang mendidik-didik, malah sesuatu yang nggak sepantasnya. Kreator Upin Ipinnya yang udah susah-susah bikin kartunnya mendidik, terus juga warga-warga Malaysia yang udah bangga dengan kartunnya tapi malah dibikin seperti ini. Ini kan emang ditargetkan untuk ditonton anak-anak. Target penontonnya itu anak-anak. Tapi malah ada segelintir orang yang membuatnya menjadi seperti itu. Terkesan menyimpang dari kartun aslinya atau bisa dibilang pembodohan. Usut si influencer ini sebenarnya tahu guys apa yang dia lakukan, konten yang dia bikin itu salah, dan dia juga tahu kalau penontonnya itu rata-rata anak kecil. Dia bodo amat, nggak peduli, yang ada di pikirannya cuma viewers, subscribers, dan ketenaran. Dia nggak memikirkan dampak buruk isi kontennya itu untuk penontonnya. Setelah banyak video-video yang seperti itu dia unggah, akhirnya banyak orang tua yang gelisah, yang protes, dan geram dengan si konten kreator atau influencer yang satu ini. Banyak sekali di kolom komentar ditemukan komentar para orang tua yang mengingatkan ke kreator itu kalau kontennya itu salah dan berdampak buruk pada anak-anak mereka. Tapi ya namanya bebal, nggak mikir. Si konten kreator ini acuh tak acuh, dia nggak menghiraukan protes dari orang tua itu tadi guys. Dia ngeyel aja, lempeng terus, nggak mikir dampaknya gimana. Nah, di sini ada salah satu komentar yang dituliskan oleh salah satu orang tua anak. Kita bacakan ya. Video itu akan sangat berdampak buruk buat anak-anak karena anak-anak akan merasa ketakutan setelah melihat videonya. Di dalam isi video itu terdapat banyak pembodohan dan nggak masuk akal, bahkan ada yang sampai dibuat berdarah-darah atau gore. Apa-apaan ini? Kartun aslinya tuh nggak gitu. Kenapa dibuat seakan-akan kartun itu menyeramkan? Iya, setuju sih. Bener ya? Iya, Upin Ipin kan mendidik toh. Kartun Islam yang mengedukasi kok. Hingga suatu hari ketika si content creator atau influencer ini membuat video-video seperti itu, calling-calling gitu tentang Upin Ipin yang dia selewengin jadi horor-horor. Setelah selesai dia record atau syuting videonya itu, tiba-tiba ada suara gedoran pintu. Ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumahnya. Dok, dok, dok. Ketukannya itu nggak biasa guys, kayak orang ngamuk
ngamuk gitu. Dua. 3 kali. Sontak aja si konten creator ini jadi kaget dan dia penasaran lalu membuka pintu rumahnya. Pas dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa kayak. Jadi siapa yang ngetuk pintu? Karena nggak ada apa-apa di luar, akhirnya dia menutup pintunya lagi. Tapi ya dalam hatinya itu masih ketakutan kayak. Ketika si konten creator ini mau kembali ke kamarnya, pas jalan gitu dia dengar suara. Yang kayaknya suara ini berasal dari dapur rumahnya kayak. Seketika itu juga dia langsung madep, takut tapi penasaran, dia cek ke dapurnya. Ketika dia menghampiri ke dapur, seketika itu juga terdengar suara teriakan, tolong. Dan setelah kejadian malam itu, akhirnya si konten creator ini nggak pernah ngupload video lagi selama berbulan-bulan. Sejak saat itu dia nggak pernah bikin konten lagi guys. Selesai ceritanya sampai di sini. Jadi mungkin ini ada orang yang Geram. iya, yang sengaja masuk ke rumah si konten creator ini. Banyak kemungkinan ya. Atau mungkin ini yang ditelepon, ya nggak mungkin sih. Masa Upin Ipin ditelepon? Kecuali kalau dibaliknya Upin Ipin ini emang orang-orang iseng yang usil ya masuk akal. Dan inilah alasan kenapa kita nggak pernah bikin konten-konten yang seperti dulu lagi guys. Ya kalian tau lah ya, kita lebih memikirkan dampaknya ke penonton gitu, nggak baik negatif. Jadi ya sebagai orang yang sekarang kita udah bertumbuh menjadi orang yang dewasa ya, kita bukan anak-anak lagi, kita udah bisa mikir yang sudah ya sudahlah, yang dulu biarlah berlalu. Dan kita harap kalian bisa mengerti dan tetap support kita terus, karena kita tahu penonton kita itu cerdas semua. Ya kita nggak mau aja kalau kalian itu dapat asupan yang seperti ini guys. Kita mau kalau kita bikin video itu ya raketang sidik ya, ada manfaatnya, ada yang bisa kalian ambil pengetahuan gitu. Dan video Upin Ipin yang kita pernah buat itu juga kita sumbernya dari internet ya, teori-teori dari internet. Kita nggak pernah bikin sendiri atau mengarang sendiri. Begitu juga video-video yang lainnya. Nah itu dia tadi cerita creepypasta yang sangat relate sekali dengan kehidupan nyata ya. Emang ada ya, maksudnya kalau kita lihat-lihat emang ada sih. Dan gimana menurut kalian tentang itu tadi, tulis aja di bawah. Ya semua balik lagi ke masing-masing ya. Kalau kalian menonton itu ya terserah, kalau kalian menonton yang cerdas ya malah bagus. Kan yang nonton kalian, kuota kalian, ya kan? Kita cuma ngandani tok. Nah itu dia tadi teori jahat tentang kartun Upin Ipin yang kita temukan di internet, yang beberapa di antaranya pernah viral dan heboh pada masanya beberapa waktu yang lalu guys. Dan gimana menurut kalian tentang teori jahat itu tadi, tulis aja di bawah. Mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Mungkin kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di Instagram yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.